Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu dosen. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, PT Raja Wali pada tanggal 1 Januari memiliki persediaan barang jadi senilai 5.000. Barang dalam proses senilai 19.070 dan bahan senilai 14.000. Dalam buku pembantu barang dalam proses terdapat 3 jenis pesanan sebagai berikut. Jadi tiga jenis pesanan itu yang ada di tabel ini, Rek. Terus jurnalnya apa? Berarti kita bikin jurnal untuk mengembalikan persediaan BDP ke rekening BDP. Berarti tulisannya apa, Rek? Berarti BDP BBB itu 8.000, terus BDP BTK-nya itu 6.150. BDP BOP-nya 4.920. Lalu persediaan BDP-nya 19.070. 70. Oke, next ya. Satu, dibeli bahan baku seharga Rp22.000 secara kredit. Berarti jurnalnya pencatatan pembelian bahan baku, ya nggak sih? Iya. Persediaan bahannya 22.000, hutang dagangnya juga 22.000. Oke, next. Bahan baku yang diminta untuk proses produksi itu ada tabel. Ada soalnya. Terus jurnalnya namanya berarti jurnal pencatatan penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Berapa yaitu BBB bahan baku 18.600, kemudian BOP sesungguhnya 2.400. Sehingga persediaan bahan itu dari 8.600 ditambah 2.400 hasilnya 21.000. Ya. Terus next. 3 bahan dikembalikan ke gudang sebanyak 600. Dari jumlah tersebut 200 merupakan bahan penolong dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya pencatatan pengembalian bahan baku yang tidak dipakai untuk produksi. Ya, penulisannya persediaan bahan pada sisi debit Rp600, BOP sesungguhnya pada sisi kredit Rp200, BDP, BBB pada sisi kredit Rp400. Oke. Nomor 4. Bahan sebanyak 800 dikembalikan ke penjual. Jadi jurnalnya itu pencatatan pengembalian bahan ke pemasok. Berarti pencatatannya hutang dagang di debit 800, lalu persediaan bahan di kredit 800. Oke, next. Gaji karyawan setelah dikurangi pajak penghasilan karyawan 10%, sejumlah 30.780 telah dibayarkan ke karyawan. Jadi untuk menghitung gaji karyawannya itu dari 100% dibagi 100% dikurangi 10%. Dikali 30.780. Ya. Hasilnya berapa? 34.200. Oke. Untuk pencatatan jurnalnya, pencatatan pembayaran gaji dan upah, utang gaji dan upah 34.200 di debit
Ya, Terus Untuk di kredit itu kredit. kas 30.780 sama hutang pajak karyawannya 3.420. 3.420. Gini. Oke. Next. 55. 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung. 20% merupakan gaji karyawan yang tidak langsung mengolah produk. 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak Rp6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak Rp7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak Rp5.810.000. Berarti ini dikalikan dulu nggak sih? Iya, Ketemu hasilnya. Ya, dikalikan dikali yang dari persenan. tenaga kerja langsung. Berarti kita bikin tabelnya dulu, Rek. Iya. BTKL 55% dimasukin semua. 55% dikali 34.200 hasilnya 18.810. Terus BTKTL-nya 20% dikali 34.200 hasilnya 6.840. biaya pemasarannya 15% dikali 34.200 hasilnya 5.130. Biaya administrasinya 10% dikali 34.200 hasilnya 3.420. Jadi totalnya semuanya 34.200. Jadi pas. Jadi jurnalnya itu Jurnal pencatatan distribusi biaya tenaga kerja itu BDP BTK-nya 18.810. 18.810. Oh ya. Berarti ini semuanya ditaruh. Ini kan sudah ada ya nggak sih? Terus ditaruh di Iya, terus tinggal ditaruh di situ. Oke. Berarti BTKL-nya 18.810. Terus BOP sesungguhnya 6.840. Biaya pemasarannya 5.130, biaya administrasinya 3.420. Terus yang di kredit itu gaji dan upah totalnya 34.200. Oke, next. Ketujuh, biaya overhead pabrik selain yang telah disebutkan di atas jumlah 5.000, termasuk dalam jumlah tersebut adalah 2.000 depresiasinya, lalu Rp250 merupakan biaya asuransi gedung yang telah dibayar per kas. Sisanya Rp3.250 adalah biaya asuransi yang belum dibayar pada akhir bulan. Berarti Pencatatannya masuk biaya overhead pabrik. Terus dicatatnya BOP sesungguhnya pada sisi debit Rp5.500. Terus akumulasi depresiasi pada sisi kredit 2.000. 2.000. Kas pada sisi kredit 250. Hutang biaya asuransinya 3.250. 3.250. Next. BOP dibebankan ke produk untuk bulan Januari sebesar 80%. Biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada bulan Januari adalah, berarti kita bikin tabel. Ya, bikin tabel dulu. Pesanan 1, 2, 3 dibikin tabel. Dari BTKL Januari. Dari soal yang awal tadi, jadi langsung buat tabelnya. Iya, pesanan nomor 1, 2, 3. Terus BTKL Januarinya berapa? Itu dikali 80% nggak sih? Apa? BTKL. BTKL Januari udah diketahui dari soal. Oh iya sih.
Yes, berarti kita langsung jawab aja gini. Jadi tinggal 80 dikali 6.000. Untuk pesanan nomor 1 hasilnya 4.800 dibeban. Yang selanjutnya juga sama, 80% dikali 7.000 hasilnya 5.600. Kemudian yang ketiga, pesanan ketiga 80% dikali dengan 5.810 hasilnya 4.648. Ya, Kemudian BOP nya dijumlah. dijumlahkan hasilnya 5.048. 15.048. 15.048. Berarti pencatatannya Jurnal pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. BDP BOP-nya BOP-nya 15.048 di debit, BOP dibebankan di kredit Kredit. sebesar 15.048. 15.048. Oke, next. 9. Pesanan nomor 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Berarti ini kita bikin tabel pesanan. Iya. PBB awal, BTK awal. Kayak gini enggak sih? Boleh. Masukin ke tabel semua. Dari BBB awal sampai yang keduanya. Habis itu dijumlahkan semua. Oh my god, bentar ya waktu. Nah, nanti kalau udah dijumlahin semua, kita langsung bikin jurnalnya. Jurnal pencatatan transfer barang jadi. Perhitungannya apa ya? Persediaan barang jadinya 50.540. Itu di debit. Ya, Kemudian di kreditnya BBB-nya 8.500. 18.500. Iya, BTK-nya 17.800. Terus BOP-nya 14.240. Oke. Next. Kedua pesanan nomor 1 dan 2 telah selesai dijual ke pembeli dengan mendapatkan laba kotor 40% dari harga pokok penjualan. Berarti Hitung harga pokoknya dulu. Harga berarti pokok HPP pesanan 1 sama 2-nya itu dijumlahkan. ditambah dulu. Hasilnya 50.540. Terus laba kotornya kan 40%. Kemudian dikali. HPP. Jadinya 20.216. Terus Hasilnya itu jadi penjualan 70.356. Berarti jurnalnya piutang dagang jurnalnya mencatat penjualan barang jadi. ya. Perhitungannya berarti Piutang dagang 70.756. Terus penjualannya itu di kredit kredit 70 sama juga. ya, 70.756. Terus harga HPP-nya 50.540. Persediaan barang jadinya juga sama 50.540. Next. Diterima pembayaran piutang dagang dari pelanggan sebanyak 69.450. PT Raja Wali mencatat persediaan bahan baku dan bahan penolong di satu rekening persediaan bahan. Jadi ini tinggal buat jurnalnya untuk pencatatan penerimaan kas dari pelanggan. Jadi tinggal Kasnya ada kasnya di debit 450, kemudian piutang dagangnya di kredit. Ini terakhir. 69.450. Oke, next.
Next. Jurnal akhir bulan untuk memindah BDP ke persediaan BDP. Berarti jurnalnya Jurnalnya persediaan BDP pada sisi debit 20.589. Pada sisi kredit BDP BBB 7.700. Pada sisi kredit lagi BDP BTKL 7.160. Dan pada sisi kredit lagi BDP BOP dibebankan 5.720. Oke, berarti sudah selesai jurnal transaksinya. Terus ini lanjut Lanjut ke arus biaya. Arus biaya yang pertama, hutang dagang 21.000 diperoleh dari persediaan bahan baku 18.600 sama persediaan bahan penolong 2.400. Lalu arus biaya yang kedua yaitu hutang gaji 34.200 ke gaji dan upah 34.200. Lalu arus biaya yang ketiga gaji dan upah 18.810 diperoleh dari BOP BTK. Lalu gaji dan upah selanjutnya 6.840 diperoleh dari BOP sesungguhnya. 5.130 diperoleh dari biaya pemasaran. Gaji dan upah selanjutnya 3.420 diperoleh dari biaya administrasi. Lalu arus biaya yang keempat, selanjutnya yaitu hutang asuransi 3.250, akumulasi asuransi 250, akumulasi depresiasi 2.000 dijumlahkan menjadi 5.500 ditaruh di BOP sesungguhnya. Lalu Dijumlah hasilnya 14.240.000. Arus biaya yang selanjutnya yaitu persediaan bahan jadi 50.450 ditaruh ke HPP-nya yaitu 50.450. Lalu selanjutnya penjualannya 70.756 berasal dari persediaan bahan jadi 50.450 tadi ditambah dengan BDP BOP 14.240. dan ditambah BOP BTK 18.810. Lalu selanjutnya yaitu Laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu HPP-nya 50.450 ke laba rugi. Yang selanjutnya yaitu penjualan 70.756 ke laba rugi yaitu 70.756. di sini laba rugi tidak dijumlah karena pesanan nomor 3 belum selesai pengerjaannya. Dan belum diserahkan ke pembelinya. Berarti ini kita udah sampai kartu pokok harga pesanan. Pesanan nomor 1, kartunya Keterangan awal pada nomor 2. BBB-nya 2.800 sama 5.300. jumlahnya 8.100. Terus BTKL-nya 2.100 ditambah 6.000, totalnya juga 8.100. Terus BOP yang
dibebankan 1.680, yang kedua 4.800, totalnya 6.480. Berarti perhitungan laba kotornya diketahui penjualannya 31.752, terus HPP-nya 8.100. dari KL-nya BPP juga ya 8.100, 8.100. terus Terus BOP-nya 6.480. totalnya Dijumlahkan jadi 22.680. 22.680. Terus lalu di hitung laba kotornya itu kotornya dari 31.752 dikurangi 22.680. Totalnya 9.072. next tuh pokok harga pesanan nomor 2. BPP-nya 3.400 ditambah 7.400 Dikurangi 400. 400. Jumlahnya 10.400. TKL-nya 2.700 ditambah 7.000, jumlahnya 9.700. BOP-nya 2.160 ditambah 5.600, jumlahnya 7.760. Biaya produksinya jadi Terus ngitung buat laba kotornya, penjualannya 39.004 rupiah. Kemudian untuk HPP-nya dari BPP 10.400, BTKL-nya 9.700, BOP-nya 7.760. Semuanya ditambah, hasilnya 27.860. Kemudian hasil dari BPP-nya ini itu di penjualannya 39.004 ini dikurangi dengan HPP-nya ini. Hasilnya 11.144. Jadi itu hasil laba kotornya. Next. kartu pokok harga pesanan nomor 3. BPB-nya 1.800 ditambah 5.900, jumlahnya 7.700. BTKL-nya 1.350 ditambah 5.810, jumlahnya 7.160. BOP-nya 1.080 ditambah 4.648, jumlahnya 5.728. Jadi hitungan biaya produksinya adalah dari tabel di atas. BPB-nya 7.700 ditambah BTKL-nya 7.160, BOP-nya 5.728. Dijumlah hasilnya 20.588 menjadi biaya produksinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.